Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Peringatan ke-77 Hari Bakti TNI Angkatan Udara hari ini digelar di lapangan Dirgantara Angkatan Udara Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tema meneladani patriotisme para pendahulu, TNI Angkatan Udara siap mewujudkan Angkatan Udara yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis untuk Indonesia maju. Setiap tanggal 29 Juli, TNI Angkatan Udara memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang dua peristiwa penting, yakni serangan udara TNI Angkatan Udara terhadap daerah pendudukan Belanda serta gugurnya 3 perintis TNI Angkatan Udara. Tahun ini Hari Bakti TNI Angkatan Udara adalah peringatan ke-77. Dengan mengambil tema meneladani patriotisme para pendahulu, TNI Angkatan Udara siap mewujudkan Angkatan Udara yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis untuk Indonesia maju. Dalam sambutannya, KSAU Marsikal Muhammad Tony Haryono mengatakan peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara merupakan dua peristiwa heroik, menjadi tonggak pengabdian dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menyampaikan peristiwa heroik tersebut telah 77 tahun berlalu. Namun, sebagai generasi penerus, kita terus mengambil hikmah dalam rangka melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, peringatan Hari Bakti bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, namun juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi atas kontribusi yang telah diberikan pada bangsa ini, serta memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap saudara-saudara dapat mempertahankan semangat patriotisme para pendahulu Angkatan Udara, serta harus dekat dengan rakyat. Dalam setiap penugasan, kapanpun dan dimanapun kita berada, karena kita adalah bagian dari rakyat. Para hadirin dan peserta upacara sekalian yang berbahagia, kompleksitas tantangan perang modern yang semakin meningkat akibat adanya dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi disruptif yang semakin cepat, seperti lethal autonomous weapon system dan pemanfaatan kuantum teknologi untuk pertahanan, serta ancaman non-tradisional yang meski tidak menggunakan kekuatan senjata, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan negara. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membantu warga desa agar memiliki keahlian teknis terkait pembangunan desanya melalui penyelenggaraan kegiatan penguatan kompetensi teknis vokasi. Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes Lutfia Nurlela optimis pelaksanaan kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan optimistis kegiatan atau program penguatan kompetensi teknis vokasi bagi warga desa dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes Lutfiah Nurlaila dalam sambutannya saat pembukaan penguatan kompetensi teknis vokasi dalam mewujudkan kemandirian desa di Jakarta menekankan bahwa penguatan kompetensi teknis vokasi dapat membantu masyarakat desa memiliki keahlian teknis terkait dengan pembangunan desa yang dapat berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Ia mencontohkan lewat penguatan kompetensi tersebut, masyarakat desa dapat dilatih memasarkan produk-produk dari badan usaha milik desa ataupun badan usaha milik desa bersama yang mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Meski begitu, Lutfia mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan secara optimal memerlukan kerjasama yang optimal sebagai elemen pembangunan bangsa. Kita semua yakin melalui kebijakan penguatan kompetensi teknis vokasi bagi warga masyarakat desa dapat merealisasikan penurunan angka kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan kementerian lembaga terkait menjadi kebutuhan untuk dikedepankan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyepakati Muhammad Afifuddin sebagai Ketua KPU Republik Indonesia secara definitif. Hal tersebut diumumkan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di kantor KPU Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum resmi menunjuk PLT Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif. Penunjukan itu diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di kantor KPU Jakarta Minggu 28 Juli 2024. Afifuddin akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPU hingga akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027. Ia menggantikan Ketua KPU sebelumnya Hasyim Asyari yang diberhentikan dari jabatannya terkait kasus asusila dan dijatuhi sanksi pemecatan oleh DKPP. Muhammad Afifuddin dalam keterangan persnya menyampaikan sebagai Ketua KPU definitif, pihaknya meminta dukungan untuk melanjutkan tugasnya sebagai pimpinan KPU. Ketua definitifnya dari PLT yang kemarin, jadi kami mohon bantuan, mohon dukungan dari teman-teman sekalian untuk melanjutkan mengemban amanah menakodai KPU sampai akhir periode. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para santri untuk terjun menjadi pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata untuk meningkatkan potensi ekonomi digital. Menparekraf menilai para santri mampu bersaing di sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam pembukaan Santri Digitalpreneur Indonesia di Pesantren Sunan Kalijogo, Kabupaten Malang menyebutkan, para santri harus berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dan digital. Menparekraf menilai para santri memiliki potensi daya saing dan peluang usaha baru di kedua sektor tersebut. Data Kementerian Agama mencatat hingga saat ini sebanyak 300 hingga 400 ribu pesantren sudah menjalankan usaha berbasis ekonomi digital dan telah memberikan kontribusi bagi negara sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Kemenparekraf di masa mendatang optimis program Santri Digitalpreneur mampu membuka banyak lapangan kerja baru. Santri ini harus menjadi pemain, bukan penonton. Dan bagaimana kita bisa mengadopsi etos kerja atas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, sehingga ekonomi digital dan bagaimana para santri ini memiliki pemikiran yang kreatif dan berdaya saing di era ekonomi digital. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.